Big news baru-baru ini, Fidelity Investment, salah satu perusahaan manajer aset, teman-teman, mengajukan ETF Ethereum Spot ya terhadap SEC Amerika Serikat, seperti itu. Nah, baru-baru ini informasi ini baru saja datang di beberapa jam yang lalu, ya kurang lebih satu hari yang lalu, bahwa Fidelity Investment ini juga mengajukan Ethereum Spot ya, ETF Ethereum Spot, bukan hanya Bitcoin ya, bukan hanya ETF Bitcoin Spot ya, karena baru-baru ini di beberapa hari yang lalu BlackRock mengajukan ETF Ethereum Spot, maka kemudian mengikutlah ya salah satu manajer aset terbesar di Amerika Serikat ini, yaitu Fidelity Investment ini, mereka juga mengajukan namanya ETF Ethereum Spot ya. Tentu ada dampak besar terhadap Ethereum ke depannya. Ketika Ethereum Spot ini, ETF Ethereum Spot ini disetujui oleh SEC, maka ya dana-dana segar dari para institusional, perusahaan-perusahaan besar akan masuk ke Ethereum, bukan hanya ke Bitcoin, seperti itu. Next, manajer aset senilai 4,5 triliun US, Fidelity secara resmi mengajukan ETF Ethereum Spot. Langkah ini mengikuti manajer aset BlackRock ya. Dia mengikuti manajer aset BlackRock karena di beberapa hari yang lalu BlackRock sudah mengajukan ETF Ethereum Spot, kemudian mengikut Fidelity Investment ini mengajukan juga ETF Ethereum Spot. Yang mengajukan aplikasi Ethereum ya, ETF mereka minggu lalu, pengajuan resmi SEC mengakui Fidelity bertanggung jawab atas Trust Ether, sementara perusahaan Delaware Trust adalah wali amanat atau trustee. Teman-teman semua bisa dikenal juga kalau ditranslate itu wali amanat. Jika disetujui, Fidelity akan menyediakan layanan Ethereum Spot, ETF Ethereum Spot kepada kliennya. Dengan demikian, klien institusional baru dapat membuka gerbang ke pasar mata uang kripto melalui jalur Ethereum ini. Bukan hanya jalur Bitcoin, tetapi Ethereum mendapat peluang besar akan terjadinya pumping secara besar-besaran ketika perusahaan-perusahaan manajer aset BlackRock, Fidelity Investment yang mengajukan kepada SEC ini di-approve ya, disetujui, maka kemungkinan besar kenaikan Ethereum ini akan semakin gila ya, akan semakin tinggi kenaikannya. Karena kalau kita melihat dari market cap-nya itu, kalau kita bandingkan dengan Bitcoin cukup jauh ya, walaupun posisi Ethereum di posisi kedua, tetapi ketika ada dana besar masuk di Ethereum ini, teman-teman, ketika Ethereum Spot nanti, ETF Ethereum Spot ini disetujui, maka besar kemungkinan kenaikan daripada Ethereum akan mengalami lonjakan yang sangat signifikan, seperti itu. Next, di sini saya akan singkatkan saja berita penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Fidelity secara belak-belakan menguji Ethereum. Direktur ya riset perusahaan tersebut, yaitu Chris Kuiper ya namanya, kurang lebih seperti itu, baru-baru ini membahas bagaimana aset digital mulai berkembang dan bagaimana aset tersebut dapat terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Aplikasi Spot Ethereum ETF atau ETF Ethereum Spot dari Fidelity semakin memperkuat optimisme perusahaan bahwa Ethereum akan menjadi masa depan transaksi massal, seperti itu, teman-teman semua. Intinya di sini saya sampaikan berita secara fundamental ini. Baru-baru ini Fidelity yaitu telah mengajukan atau mengajukan ETF Ethereum Spot kepada SEC. Nah, hal berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Kami berterima kasih kepada Exchange GMEX ya. Exchange GMEX ini merupakan salah satu sponsor kami, telah mensponsori video kali ini. Kami berterima kasih kepada Exchange GMEX Global ini, teman-teman. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Exchange ini, nanti saya akan terangkan semua di deskripsi video ini, dari websitenya, kemudian dari grup sosial media mereka, dari Twitter mungkin, Telegram mungkin, dan lain sebagainya. Nah, menu apa saja yang ada di sini ya, secara singkat saya akan sampaikan kepada Anda. Jika Anda tertarik, nanti daftar saja, cek di deskripsi video ini untuk link daftarnya. Nah, jadi Exchange GMEX Global ini sudah menyediakan banyak aset kripto ya. Anda bisa melakukan pembelian melalui spot tentunya ya, kemudian juga bisa trading future ya, teman-teman. Untuk copy trading, jika Anda bertanya tentang copy trading, nah copy trading ini masih coming soon ya, stay tune, pantau terus teman-teman semua. Nah, di sini saya tunjukkan kalian juga bisa melakukan pembelian kripto melalui
card ya, bisa Visa, kemudian Mastercard dan banyak lainnya. Nah, di sini saya tunjukkan secara singkat saja ya menu apa saja yang ada di sini. Nah, kemudian di sini saya tunjukkan spot market ya, mereka sediakan spot market. Nanti kalian lihat di sini secara langsung ya, ada banyak aset kripto yang mereka sediakan teman-teman semua. Dan juga di sini ada kontrak market, atau Anda bisa melakukan perdagangan future di project ini. Jadi kalian bisa trading ya, trade ya, berdagang malah menggunakan spot, kemudian juga derivatif untuk copy trading sementara coming soon ya. Jadi pantau terus teman-teman. Jadi di sini juga ada menu earn. Anda bisa men-staking. Jadi project GMAX ini perlu Anda ketahui itu memiliki tokennya tersendiri, yaitu GX ya, nama tokennya. Anda bisa melakukan staking di sana menggunakan GX. Nah, jadi keuntungannya ya. Jadi di sini kalian bisa melihat dengan stake. Di sini hanya contoh ya, saya tunjukkan kepada Anda. Misalkan kalian mau stake 10 GX atau 100 GX. Misalkan di sini 100 GX. Maka monthly insentifnya Anda itu akan mendapatkan 6% ya. Kemudian durasi stakingnya itu 60 hari teman-teman semua dengan 100 GX ya. Semakin tinggi GX kalian staking, maka semakin tinggi persentase pendapatan bulanan yang kalian bisa hasilkan. Misalkan 300 GX ya, 8% bulanan kalian bisa hasilkan 8% ya. Kemudian 500 GX 10%, 1000 GX 12% dengan staking durationnya itu, atau durasi stakingnya itu kisaran 60 hari untuk 1000 GX ya. Kalian bisa lihat di situ teman-teman semua, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di sini ada funding plusnya. Anda bisa mendapatkan daily returnnya dengan APY 3,13% ya. Di sini secara singkat saja tunjukkan kepada Anda. Kemudian ada beberapa menu lainnya. Anda bisa staking juga di sini stablecoin Anda dengan durasi harian 360 hari. Di sini 1 tahun kurang lebih 48% APR-nya. Kemudian juga di sini ada 180 hari, 42% APR dan seterusnya ya. Kalian bisa cek langsung di situ. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Kurang lebih sama dengan exchange lain. Intinya seperti ini, bahwa exchange telah mensponsori video kami kali ini. Kami berterima kasih. Next, berikutnya telah dikemparkan di industri kripto, telah dikemparkan di sosial media Twitter atau di X yang baru-baru ini. Sam Altman, CEO dari OpenAI atau ChatGPT, itu dipecat oleh anggota dewan teman-teman semua. Nah, setelah kepergian CEO Sam Altman ini, maka di X itu, di Twitter itu cukup trending tentang kepergiannya, dan juga token milik atau koin ya milik dari Sam Altman ini, yaitu Worldcoin, itu mengalami penurunan lebih 10% setelah berita ini dirilis. OpenAI hari ini mengumumkan bahwa CEO Sam Altman telah dipecat dan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut pengumuman OpenAI, yaitu Chief Technology Officer yaitu Mira Murati telah ditunjuk sebagai CEO sementara. Jadi CEO penggantinya itu setelah Sam Altman dipecat, maka Mira Murati ini ditunjuk sebagai CEO sementara untuk memimpin OpenAI sementara pencarian penerus permanen Altman dimulai. Artinya di sini dari OpenAI-nya sedang mencari pengganti tetap dari Sam Altman. Nah, masalahnya apa sih, Bang? Nah, di sini saya menemukan masalah sebenarnya itu apa. Nah, di sini kita melihat ya, kepergian Altman mengikuti proses peninjauan yang disengaja oleh Dewan yang menyimpulkan bahwa dia tidak secara konsisten jujur dalam komunikasinya dengan Dewan ya. Di sini kita melihat bahwa Sam Altman ini ditemukan berkomunikasi dengan anggota dewan tidak jujur, sehingga memicu kemarahan dari anggota dewan ya, mengakibatkan pemecatan terjadi terhadap CEO Sam Altman. Kata perusahaan itu dalam siaran pers. Perusahaan menambahkan bahwa Altman gagal memenuhi tanggung jawab OpenAI. Oleh karena itu, dewan direksi tidak lagi yakin akan kemampuannya untuk terus memimpin OpenAI. Itulah alasan kenapa Sam Altman dipecat dari OpenAI
GPT ini. Nah, kemudian saya mendapat informasi tambahan baru-baru ini setelah dipecatnya CEO Sam Altman, salah satu co-founder dari OpenAI itu sendiri atau presiden OpenAI kurang lebih ya, co-founder salah satu pendiri lah kurang lebih setelah dipecatnya Sam Altman, maka dia mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri setelah anggota dewan memecat CEO Sam Altman, seperti itu. Nah, setelah berita ini rilis, setelah berita ini viral di Twitter, di X, maka yang kemudian ya saya tunjukkan kepada Anda sebelum kita cek market secara keseluruhan, token dari WorldCoin milik Sam Altman ini mengalami penurunan yang sangat drastis teman-teman semua, dan bahkan tadi itu sempat turun lebih 10%. Saat ini di kisaran persentase penurunan 8% lebih semenjak dibuatnya video ini. Bahwa tadi itu di beberapa jam yang lalu itu WorldCoin ini sempat menyentuh di atas $2 lebih. Saat ini sudah diperdagangkan di 1,88 US dollar per WorldCoin-nya. Seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk keseluruhan market dari global market cap saat ini mengalami performa penurunan. Anda bisa lihat di situ. Dengan penurunan lebih 1%, masih di atas 1,38 triliun. Untuk Bitcoinnya masih duduk di 36.400 US dollar teman-teman semua. Dalam 24 jam terakhir memperlihatkan kita di sini sideways. Untuk 7 hari terakhir sedikit turun 1,4%, kemudian menyusul Ethereum. Ethereum juga performanya cukup kurang bagus, turun 1% lebih. 7 hari terakhir 5% lebih penurunannya, dan semua aset kripto di sini ya, hampir keseluruhan dalam 24 jam terakhir mengalami performa penurunan kembali. Seperti itu saya pikir kawan-kawan semua berita kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum mengikuti kami di YouTube, di X atau Twitter, silahkan ikuti semua sosial media kami agar teman-teman selalu mendapatkan berita hangat, berita menarik di industri kripto. Cukup sekian ya dengan Sofyan di sini. See you, bye bye.